Langkah Indonesia untuk menuju Piala Dunia, seperti kita tahu, sangat-sangat gak mudah dan drawing kualifikasi Piala Dunia telah digelar. Yang mana seperti biasa, gak ada keterkejutan serta gak ada ketakutan apapun. Karena sejak awal, kita sudah tahu beginilah pola yang selalu mereka mainkan. Yap, sejauh apapun Garuda terbang, kini tetap ditempatkan sebagai kuda hitam atau lebih ekstrim lagi hanya pelengkap cerita. Meskipun begitu, kita harus percaya kalau segala kemungkinan tentu masih bisa terjadi. Dalam hal ini, dua raksasa Asia, Irak dan Arab Saudi berdiri di hadapan kita. Dua tembok kokoh yang sengaja dipasang untuk menguji nyali dan tekad timnas Indonesia. Kendati demikian, kita juga tahu kalau musuh Indonesia sejatinya bukan cuma lawan di atas lapangan, melainkan juga orang-orang yang ada di balik layar, termaksud AFC beserta gerombolan Sultan Timur Tengahnya. Bukannya apa-apa, beragam kejanggalan yang mereka timbulkan itu emang jelas kelihatan banget. Termaksud soal penunjukan tuan rumah round 4 dalam diri Arab Saudi serta Qatar yang dianggap ada kepentingan geopolitik organisasi di sana. Atas dasar itulah, di tengah situasi yang sulit dihadapi, satu-satunya cara untuk melawan mereka ya dengan memperlihatkan kualitas permainan yang meyakinkan. Sama persis dengan apa yang dilakukan Jepang ataupun Korea misalnya. Namun untuk mengarah ke sana, jelas tim Garuda masih butuh pemain-pemain yang secara kualitas memang mumpuni. Apalagi penyerang andalan kita, Oleh Rumani kemungkinan besar absen. Itulah kenapa butuh juga yang namanya penyesuaian taktik terbaik dengan tim pelatih saat ini. So pasti kita butuh banget pemain yang secara level bisa bermain dengan intensitas tinggi. Karena bila berkaca dari laga melawan Jepang kemarin, fair aja cuma Mesilkers dan Kevin Dix yang paham dengan konsep permainan semacam itu. Namun sayangnya, gara-gara skornya 6-0, nama mereka terutama Mesilkers seperti biasa jadi salah satu sasaran hujatan netizen serta kaum rebahan dengan akun-akun bodong gak jelas. Tapi yang pasti inilah momen yang tepat untuk Garuda melebarkan sayap, menembus langit Asia dan terbang menuju Piala Dunia 2026. Round 4 jelas bukan lagi panggung yang sama dengan round sebelumnya, karena pada akhirnya ini adalah pertarungan yang level tekanannya naik 2 kali lipat. Di hadapan kita udah ada dua raksasa berdiri tegak, Irak dan Arab Saudi. Tentu di atas kertas Indonesia bukan siapa-siapa, tapi ingat satu hal, kertas bukan lapangan dan prediksi bukan hasil akhir. Karena tim Garuda adalah tim yang selalu menolak tunduk pada prediksi pengamat ataupun sistem komputer. Dan perlu diingat juga, Indonesia datang dengan semangat membara, yang mana tim ini udah terbiasa sama yang namanya jatuh. Ingat, Indonesia adalah satu-satunya tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sampai di tahap ini melalui titik terendah. Yap, Indonesia udah terbiasa diremehkan karena Indonesia selalu dikekang dalam bayang-bayang sejarah dan peringkat FIFA yang memang tidak bisa kita banggakan. Tapi kembali lagi, tim ini udah terlalu sering menampar prediksi dan menembus batas-batas logika. Mulai dari kualifikasi Piala Asia Senior dan U23 hingga perjuangan luar biasa di grup neraka round 3. Dan di round 4 nanti, udah pasti musuh Indonesia bukan cuma sekedar 11 pemain di atas lapangan. Yap, rasa-rasanya kayak gedek banget gak sih kalau kita ngomongin AFC beserta gerombolan Sultan Tim Tengnya? Sebab harus diakui, kalau adanya kong kali kong di antara mereka emang nyata adanya dan udah banyak kasus yang terjadi. Terlebih sekarang, mereka mainnya cenderung lebih kasar serta blak-blakan. Gak ada lagi rasa malu. Pokoknya, lu punya duit, lu punya kuasa, kan gitu. Kalau soal sisi teknis permainan, oke lah, kita bisa percaya diri kekuatan kita nggak kalah. Tapi soal non-teknisnya itu loh yang ngeri-ngeri sedap. Apalagi kita juga nggak punya power lebih. Mengingat di struktur keanggotaan AFC, Indonesia sama sekali nggak punya wakil, terutama ya di posisi-posisi penting. Dan masalah penunjukan tuan rumah ini rupanya masih jadi polemik. Arab Saudi sebagai host Piala Dunia 2034 dan Qatar sebagai mantan tuan rumah Piala Dunia 2022 dianggap punya kepentingan masing-masing. Kenapa mereka harus jadi tuan rumah? Yap, di Asia sendiri, slot ke Piala Dunia nantinya ada 8,5. Dan sejauh ini, 6 tim yang udah lolos, cuman satu yang dari Timur Tengah, yaitu Jordania yang dianggap kejutan. Selanjutnya, ada Uzbekistan yang juga mengejutkan bisa lolos. Sehingga ada dugaan, slot yang seharusnya diamankan oleh Qatar serta Arab di round 3 ini meleset, sehingga memaksa mereka buat main di round 4. Nah, ya kali,
Host Piala Dunia 2034 serta tim langganan Piala Dunia nggak lolos, apalagi kalah dari Indonesia. Pun begitu Qatar yang merupakan host Piala Dunia U17 5 tahun beruntun serta dianggap punya kedekatan personal dengan FIFA juga nggak lolos. Yap, di sini Mimin cuman menekankan, lawan kita nanti di round 4 bukan cuma soal teknis, tapi juga non-teknis. Sehingga dalam hal ini, seperti yang pernah dikatakan oleh publik Jepang, kalau kita kalah soal kelicikan ataupun cuan, ya udah kita lawan mereka dengan kualitas. Dan kayaknya hal itu yang sedang dilakukan PSSI bila berkaca dari sikon yang ada. Memang secara umum, materi timnas Indonesia ini udah bagus, tapi secara kedalaman skuad, jelas ini masih sangat kurang. Kalau kaitannya buat main di level intensitas tinggi seperti lawan Jepang kemarin. Terlebih penyerang andalan oleh Rumeni kemungkinan besar absen. Maka dari itu, pelapisnya juga harus disiapkan sembari tim pelatih wajib membuat skema terbaik. Pasalnya, AFC ini emang rada-rada deh. Bayangin soal jadwal, Arab Saudi yang tuan rumah dikasih jeda istirahat sekitar 5 hari. Lah Indonesia, tanggal 8 main, terus tanggal 11 main lagi. Kemudian soal tiket supporter, diketahui kalau pas lawan Arab Saudi, Indonesia cuma dapat jatah tiket 8%, sedangkan pas lawan Irak itu 50-50. Yaitu sih kocak, bahkan kelewat kocak. Tapi kembali lagi, Pak Erik menekankan, jika kita emang tahu ada permainan, tapi bukan berarti kita harus meletre. Justru yang ada, ya udah fight, buktikan. Kalau Indonesia bisa kok mengatasi itu semua. Nah sekarang kita menghadapi situasi yang berat. Nah terus yang dibilang, oh Ketua Umum PSSI berat, pesimis. Nah salah lagi, kan ini realita. Dulu awalnya tuan rumah netral, betul? Ya terus ya udah diputusin. Sekarang tuan rumahnya ada 2, Qatar dan Saudi, ya. Terus kalau udah diputusin, terus kita ngambek nggak mau datang, ya nggak bisa. Ya kita harus perang, fight gitu loh. Lebih lanjut perihal gimana perjalanan timnas Indonesia selama di round 3 kemarin, so pasti semua pemain punya kesan masing-masing, terutama bagi mereka yang berjuang sejak pertandingan pertama. Kelvin Verdong misalnya, di mana ia sejauh ini merasa puas dengan pencapaian Indonesia, bisa lolos ke round 4 alias ya sesuai target. Hanya saja ada beberapa hal yang menurutnya aneh dan sempat membuatnya kaget. Pun begitu dengan Jesus ataupun Tom Haye. Tapi melihat segala isu yang berkembang, jelas mereka mungkin nggak lagi kaget dengan segala hal yang ada. Terserah AFC mau mengatur seperti apa, lalu tim-tim lawan mau berbuat apa. Yang jelas, kita harus fokus pada timnas Indonesia itu sendiri. Nggak masalah mau lawan siapapun dan dimanapun, selama kita bisa menampilkan permainan terbaik, maka hasil positif itu pasti bisa diraih. Wih, kelas. Itulah yang mungkin juga akan dikatakan Miliano Jonathans ataupun Mauro Zalstra, andai kata mereka udah join serta dikasih tahu segala realita yang terjadi di AFC. Ya biar nggak kaget aja sih, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, jelas keberadaan pemain baru, mau itu Mauro, Dean Zandbergen, ataupun Miliano, diharapkan bisa membantu tim Garuda terutama untuk berjuang dari round 4. Mudah-mudahan segala isu non-teknis gak membuat konsentrasi pecah kemana-mana. Malah yang ada, kita harus tunjukkan kalau bangsa kita ini bukan bangsa yang mudah meletre gara-gara masalah begituan, kan gitu. Justru ini bisa jadi momentum kalau Indonesia bisa loh melawan segala kemunafikan aliansi Tim Teng serta AFC dengan kualitas. Pokoknya nggak ada lagi ketakutan seperti era dulu. Yang ada hanyalah semangat membara dan senyum penuh percaya diri. Ingat, mental juang para pemain udah teruji di berbagai tekanan. Dan satu hal yang tak dimiliki oleh tim manapun di grup ini, kita ini memiliki bangsa yang percaya. Kita punya puluhan juta pasang mata yang menatap layar dengan harap. Puluhan ribu suara dari tribun yang tak pernah lelah bernyanyi, dan jutaan doa dari pelosok negeri yang tak pernah putus mengiringi. Ingat, Arab dan Irak boleh-boleh aja bangga dengan status histori ataupun ranking FIFA mereka. Tapi sepak bola bukan soal ranking FIFA, bukan soal siapa tuan rumah, dan juga bukan soal siapa lebih kaya atau siapa lebih sering tampil di Piala Dunia. Sepak bola adalah tentang siapa yang lebih siap untuk mati-matian menang demi bangsanya. Karena kita percaya dari tanah yang tak dijagokan,
akan lahir kekuatan yang tak tergoyahkan. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Reaching for the distant fire with every beat of wings, yeah, we conquer and aspire.